Tema 8 Bumiku Muatan IPA menjelaskan peristiwa rotasi dan revolusi bumi serta terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda soleh-soleha? Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Ananda, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, Ananda, hari ini kita akan belajar tentang rotasi dan revolusi bumi dan bulan. Oke, tahukah kalian bahwa bumi kita berputar? Nah, perputaran bumi pada porosnya disebut dengan rotasi bumi. Jadi, rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Bumi memerlukan waktu untuk satu kali berputar pada porosnya, yaitu 23 jam 56 menit 4 detik, atau bisa kita simpulkan selama 24 jam. Jadi rotasi bumi mengelilingi bumi berputar pada porosnya membutuhkan waktu 24 jam. Nah, arah gerak rotasi bumi yaitu dari barat ke timur. Bumi berotasi dengan posisi sedikit miring seperti mainan gangsing. Akibat dari rotasi bumi, yang pertama terjadinya siang dan malam. Yang kedua adalah gerak semu matahari. Gerak semu matahari yaitu seolah-olah matahari bergerak dari timur ke barat pada waktu terbit dan tenggelam. Padahal yang bergerak adalah bumi, bukanlah matahari. Yang ketiga maksudnya perbedaan waktu. Nah, perbedaan waktu di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama WIB, WITA, dan WIT. WIB ke WITA jaraknya adalah 1 jam. WITA ke WIT jaraknya 1 jam. WIB ke WIT jaraknya 2 jam. Yang ketiga, pembelokan arah arus laut atau efek Coriolis, di mana ini dibedakan menjadi 2, yaitu angin laut. Angin yang bertiup dari laut ke darat. Ini biasanya terjadi pada siang hari. Yang kedua, angin darat. Angin yang bertiup dari darat ke laut. Ini terjadi pada malam hari. Ini biasanya para nelayan turun ke laut untuk mencari ikan. Revolusi bumi. Nah, selain melakukan rotasi, bumi juga melakukan revolusi. Nah, revolusi bumi ini adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Nah, untuk satu kali revolusi bumi ini disebut dengan skala revolusi. Waktu yang dibutuhkannya sekitar 365 seperempat hari atau 1 tahun. Oke, akibat dari revolusi bumi, yang pertama perbedaan musim. Wilayah yang dekat garis ekuator atau garis khatulistiwa akan mengalami iklim tropis. Contohnya negara Indonesia. Negara Indonesia memiliki 2 iklim, yaitu panas dan hujan. Nah, wilayah yang bagian utara dan selatan yang jauh dengan garis ekuator atau garis khatulistiwa mengalami iklim subtropis, yaitu 4 musim. Contohnya di negara Eropa, yang di negara ini mengalami iklim panas, salju, gugur, dan semi. Yang kedua, gerak semu tahunan matahari, di mana posisi matahari terlihat bergeser. Gerakan semu tahunan matahari ini menjadikan matahari terlihat
terbit dari tempat yang tidak sama atau bergeser sedikit demi sedikit. Yang ketiga, perbedaan waktu pergantian siang dan malam. Perbedaan waktu pergantian siang dan malam terjadi karena pergeseran edar matahari, sehingga perbedaan siang dan malam tidak selalu sama. Misalnya di kutub utara mengalami malam 24 jam, sedangkan di kutub selatan mengalami sebaliknya. Dia mengalami siang selama 24 jam. Nah, yang keempat, penanggalan kalender Masehi. Seperti yang kita ketahui bahwa bumi berevolusi, maksudnya bumi berevolusi membutuhkan waktu 365 seperempat hari. Nah, waktu seperempat hari ini ditambahkan untuk penanggalan tahun kabisat yang terjadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bulan. Bulan adalah satelit bumi. Seperti halnya bumi, bulan juga melakukan pergerakan. Bulan melakukan 3 gerakan sekaligus, yaitu yang pertama, bulan berputar pada porosnya. Yang kedua, mengelilingi bumi. Yang ketiga, mengelilingi matahari bersama bumi. Waktu yang dibutuhkan bulan dalam satu kali mengelilingi bumi adalah 29,5 hari. Dampak dari gerakan bulan. Nah, yang pertama, pasang surut air laut. Pasang surut air laut adalah peristiwa naik dan turunnya permukaan air laut. Pasang surut air laut terjadi akibat pengaruh gravitasi bulan dan gravitasi bumi. Pada saat terjadi pasang surut air laut, para nelayan tidak bisa melaut. Yang kedua, fase-fase bulan. Fase-fase bulan tergantung pada kedudukan bulan terhadap matahari. Jika dilihat dari bumi, fase bulan meliputi fase bulan baru, fase bulan sabit, fase bulan separuh, fase bulan cembung, fase bulan penuh atau purnama, dan selanjutnya bentuk bulan kembali kepada fase semula. Nah, coba kalian perhatikan gambar fase-fase berikut ini, fase-fase bulan berikut ini. Ini adalah fase-fase bulan. Nah, di hari pertama adalah bulan baru, hari keempat bulan sabit, hari ke-8 bulan penuh, hari ke-11 bulan cembung, hari ke-14 bulan penuh, hari ke-17 bulan cembung, hari ke-21 bulan penuh, hari ke-25 bulan sabit, dan kembali ke semula yaitu bulan mati. Ketika bulan berevolusi terhadap bumi, bulan juga berevolusi terhadap matahari. Bulan bukan termasuk bintang karena bulan mendapatkan pantulan cahaya dari matahari, sehingga wajah bulan akan berbeda-beda pada waktu-waktu tertentu. Perubahan bentuk bulan yang dikenal dengan fase bulan sudah disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin ayat 39 yang artinya, telah kami tetapkan terhadap peredaran bagi bulan, sehingga setelah sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia pada bentuk tanda yang tua. Surat Yasin ayat 39. Pengertian manzilah atau tempat peredaran dalam ayat tersebut dapat dipahami sebagai kedudukan bulan sebagai bulan sabit, bulan separuh, bulan benjol, dan bulan purnama. Ayat ini menunjukkan kebenaran Al-Quran. Ayat-ayat dalam Al-Quran berisi pengetahuan yang terbukti kebenaran di kemudian hari. Sungguh benar bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala, bukan karangan manusia. Dengan ini bertambahlah kokoh keimanan kita kepada Al-Quran sebagai kitabullah. Nah, Ananda, itulah penjelasan pembelajaran hari ini. Semoga Ananda dapat mengerti dan paham dengan penjelasan dan materi yang telah disampaikan. Sebelum kita tutupi pembelajaran hari ini, alangkah baiknya sama-sama kita membahas dengan lafaz
menutupnya dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.